Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari pengintegralan dengan substitusi, masih dalam serial pembelajaran integral. Persoalan integral tidak selalu hanya diselesaikan dengan menggunakan rumus-rumus dasar integral tak tentu. Beberapa metode pengintegral yang biasa digunakan dalam memecahkan permasalahan integral. Salah satu cara diantaranya adalah dengan integral substitusi. Biasanya dapat diubah dalam bentuk integral FU/DU. Perlu diperhatikan, untuk menyederhanakan bentuk integral substitusi dapat dilakukan dengan pemisalan dari bentuk FGX turunan GX DX, sehingga dia akan berubah menjadi integral FU/DU. Jadi suatu integral dapat diselesaikan dengan integral substitusi. Dengan kata lain, jika integral perkalian tersebut salah satunya merupakan turunan dari yang lainnya. Oke, untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita punya soal seperti yang A dulu. Integral AX plus B pangkat N. Ini kalau kita menggunakan rumus biasa tentu saja akan sulit menyelesaikannya, tapi dengan integral substitusi ini akan sangat mudah. Kita memisalkan U sama dengan AX plus B, ya, AX plus B. Kemudian dengan demikian DU, ya, DU itu turunan dari AX plus B. Turunan dari AX plus B tentu saja adalah ADX, ya. Jadi DU-nya sama dengan ADX, atau DX-nya berarti sama dengan DU per A. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan integral AX plus B pangkat N DX berarti sama dengan U pangkat N. Nah, ini kan U AX plus B-nya diganti dengan U pangkat N. N-nya tetap N. Nah, DX-nya kita ganti dengan DU per A. Kalau sudah seperti ini, sangat sederhana sekali, sehingga seperti ini hasilnya. U pangkat N itu kan integral dari U pangkat N, hasilnya adalah U pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1, ya. Kemudian ini A-nya seperti ini, ya. Oke, sangat sederhana bukan? Nah, ini hasilnya. Kita kembalikan, U-nya menjadi AX plus B. Oke, ya. Kemudian yang nomor 2 misalnya, kita punya integral seperti ini. Integral 2x plus 3 pangkat 5. Kita misalkan U-nya sama dengan 2x plus 3. Berarti DU itu turunan dari U, berarti sama dengan 2. Dengan demikian DX-nya sama dengan DU per 2. 2x plus 3, ya. Integral 2x plus 3 pangkat 5 sama dengan integral U pangkat 5 DU per 2, ya, karena DX-nya ini diganti dengan DU per 2. Ini 2x plus 3 pangkat 5-nya diganti dengan U pangkat 5, ya. 2x plus 3-nya tadi yang dimisalkan, 2x plus 3 sama dengan U. Berarti kan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini tentu saja akan sangat mudah, ya. Sangat mudah karena U pangkat 5 dia, nah, integral setengah U pangkat 5 DU akan sama dengan 1/12 U pangkat 6, ya. 5 tambah 1 kan pangkatnya ini 1/12 itu berasal dari setengah kali 1/6 plus C tentu saja, ya. Sama dengan 1/12 2x plus 3 pangkat 6 plus C, ya. Ada contoh lagi misalnya seperti ini. Integral X per akar I kuadrat plus 1 DX. Nah, ini dicari yang dimisalkan yang mudah. Ingat, ini harus dibawa dalam bentuk integral salah satunya merupakan turunannya. Nah, yang kita misalkan U-nya berarti yang ini, jangan X-nya, tapi ini I kuadrat plus 1. Karena ini merupakan FU-nya. Nah, ini nanti di turunannya salah satunya adalah, kalau I kuadrat itu turunannya mesti ada X-nya. Sehingga ini yang dimisalkan adalah U I kuadrat plus 1. Ya. U. Nah, misal U sama I kuadrat plus 1, maka DU tentu saja sama dengan 2x dx. Ya, atau dengan kata lain X dx-nya. Nah, ini kan 2x. DU sama dengan 2x dx. X dx sama dengan setengah DU. Nah, ada X dx-nya sini kan. Nah, kita cari sini, dan ada X dx. Ya, untuk mempermudah saja. Kemudian setelah itu berarti integral
integral x per akar x kuadrat plus 1 dx akan sama dengan integral x-nya dibiarkan saja. Yang dimisalkan tadi yang ini ya, x kuadrat plus 1. X kuadrat ini akar x kuadrat plus 1 per itu sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat min setengah. Nah, ini yang dimisalkan dengan u ya, dimisalkan dengan u, sehingga ini akan sama dengan setengah u pangkat min setengah dx, karena x dx-nya, ingat x dx-nya sama dengan setengah du. Nah, kalau sudah seperti ini kan sangat mudah kan. Nah, kalau sudah seperti ini tentu saja akan sama dengan setengah, ingat u-nya pangkatnya ditambah 1, min setengah tambah 1 berarti setengah, kemudian di sininya 1/2 ya, karena 1 dikurangi setengah kan setengah, 1/2 berarti menjadi 2/1. Oke, kalau sudah seperti ini tentu saja ini tinggal dicoret, tinggal u pangkat setengah plus c, tentu saja sama dengan akar x kuadrat plus 1 plus c. Nah, sangat sederhana. Kita ada soal yang B misalnya. Integral ya x akar ketiga dari x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, tentu saja yang dimisalkan ini x kuadrat min 3-nya, karena ininya x, ini bukan x pangkat 3, tapi ini sepertiga ya, akar ketiga dari x kuadrat min 2 ya, pangkatnya 2/3. Oke, seperti ini. Jadi x kuadrat min 3 dimisalkan u, maka du-nya sama dengan 2x dx ya. Sehingga x dx-nya lagi-lagi x dx, karena di sini ada x dx. Nah, ini kan ada x dx untuk mempermudahnya ini. Ini di sini ada x dx. Nah, sehingga jadikan seperti ini. X dx sama dengan setengah du. Kalau sudah seperti itu, tentu saja integral ini ya, bentuk seperti ini akan sama dengan integral x-nya dibiarkan. Nah, yang x kuadrat min 3 pangkat 2/3 ini kita misalkan x kuadrat min 3-nya tadi dengan u ya, sehingga akan sama dengan setengah integral u pangkat 2/3. Nah, sama dengan kalau sudah seperti ini kan pangkatnya berarti 5/2 karena tambah 1. Di sininya tinggal dibalik, depannya ini tinggal dibalik. Kalau pangkatnya 5/3 ya, di sininya menjadi 3/5. Sedangkan setengah kan punya yang ini ya, di setengah. Seperti itulah ya, sehingga akan mempermudah kita dalam penghitungannya ya. Ini berarti 3/10, pangkatnya 5/3. Dikembalikan 3 u-nya menjadi ini tadi x kuadrat min 3. Ini sudah selesai. Kalau misalnya dicari opsinya ada seperti ini, tinggal dilanjutkan saja seperti ini kan. Menjadi 3/10 ini karena pangkat 5/3 itu sama artinya dengan pangkat 1 ditambah 2/3, sehingga x kuadrat min 3 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari x kuadrat min 3 kuadrat. Nah, seperti itulah. Ada soal seperti ini misalnya, substitusi, integral substitusi trigonometri misalnya ya. Untuk yang trigonometri ya sama caranya. Kalau kita ada soal seperti ini, ada akar sin x cos x dx. Nah, ini sin x turunannya cos x atau sebaliknya. Tapi kalau ini yang dipilih tentu saja yang dimisalkan adalah sinnya ya. Ada pangkat ini sinnya. Kita lihat ini sama dengan kan sin akar sin x kan sama dengan sin x pangkat setengah cos x dx. Tentu saja ini yang dimisalkan adalah u sama dengan sin x, sehingga du sama dengan cos x dx ya, du-nya cos x dx. Kalau sudah seperti ini tentu saja ini akan sama dengan apa ya, ingat sinnya kita ganti dengan setengah, sinnya kita ganti dengan u, berarti ini u pangkat setengah. Kemudian cos x dx-nya tadi kita sepakat cos x dx sama dengan du. Nah, berarti ini cos x dx-nya sama dengan diganti du sama dengan integral u pangkat setengah du. Kalau sudah seperti ini kan sangat mudah sekali ya. Berarti sama dengan u, ini pangkatnya setengah tambah 1 berarti 3/2/2/3 tentu saja kebalikannya plus c. Nah, akan sama dengan 2/3 sin 3/2 x plus c, atau kalau dalam bentuk ini ya seperti ini 2/3 sin akar sin pangkat 3x ya plus c tentu saja. Kemudian bagaimana kalau ada soal seperti ini ya, soal yang B juga sangat sederhana. Yang dimisalkan ini ya,
Yang dimisalkan tentu saja cosnya. Cosnya ya U sama dengan cos X, maka DU-nya tentu saja turunan dari cos adalah min sin X, sehingga dapat kita tulis integral cos pangkat 8 X sin X sama dengan min U pangkat 8 DU, karena DU-nya sama dengan min sin X dx. Nah, ini ada sin X dx-nya, kita ganti DU langsung kan. Tinggal cos-cosnya ganti dengan U, berarti U pangkat 8. Nah, misalnya min U pangkat 8 sama dengan min 1/9 U pangkat 9. Nah, sangat sederhana, sama dengan integral dari ini ya, seperti oke ya. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang integral substitusi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.